Bangga dikenal Nyonya Kepiting. Maria Sulistrimbi, umur saya 21 tahun. Banyak orang pandai berpikir untuk merencanakan ide usaha, tetapi banyak orang pula tidak bisa mempraktikannya. Merupakan hari bersejarah bagi Maria Sulistrimbi dalam mempraktikkan ide usahanya. Bersejarah karena sejak saat itu, Maria sudah menjadi wirausahawan hanya dengan modal Rp50.000. Bersejarah karena tanda-tanda perubahan mulai nampak meskipun baru seumur jagung. Tanggal 29 Agustus itu awal saya jualan kepiting. Modal dasar saya waktu itu 50.000. Iya, Maria Sulistrimbi, si pemilik usaha jualan kepiting laut. Ia anak muda. Orang muda ini adalah pelaku usaha pemula dari Desa Anggolonio, Kecamatan Ayesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. Saya sudah terkenal sebagai Mrs. Crab, jadi ya bagaimana ini kedepannya saya tetap jadi Mrs. Crab begitu. Mungkin dengan tambah ini apa gelar di belakang apa lagi begitu. Sulis begitu ia biasa disapa. Merupakan salah satu mantan karyawan perusahaan Ketam Garam Nagekeo. Ia diberhentikan sementara pada bulan Maret 2020 akibat dampak COVID-19. Sulis kebingungan tentang cara memenuhi kebutuhan hidup dan membayar cicilan kredit motornya. Jauh sebelum saya ini yang berjualan kepiting, kerja di perusahaan garam, di pabrik garam. Terus bulan Maret baru-baru ini nih diberhentikan sementara karena corona. Jadi beberapa bulan saya nganggur di rumah saja. Jadi kebetulan saya ada tanggungan motor, saya ada kredit motor. Jadi untuk menutupi per bulannya itu tuh mau bayar. Saya bingung, jadi waktu itu saya berinisiatif jual bensin. Terus jual bensin itu tuh hasil dari jual bensin tuh belum juga menutupi itu tuh yang bulanan angsuran motor saya tuh. Alumnus jurusan bahasa SMA Baleribu Nagekeo tahun 2017 ini memenuhi syarat program mata kail Mari Kita Kreatif Agar Ikan Lestari, kerjasama Bengkel Apek NTT, Kopernik, Plan International Indonesia, dan Uni Eropa. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Bapak Victor Likeng dan Ibu Veronica Lansing, mulai terlibat dalam program mata kail. Sebelum tanggal 17 waktu itu, kebetulan pematerinya 14. Nah, pada kegiatan itu di akhir kegiatan kami menemukan ide-ide bisnis yang cocok sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi memang waktu itu saya memilih berjualan kepiting. Kebetulan saya juga punya motor pribadi, sampan juga ada, nelayan, terus pukat kepitingnya juga ada. Sejak usaha jualan kepiting, Sulis membangun kerjasama dengan para nelayan di desanya. Ia mengaku hingga saat ini ada 7 orang nelayan yang menjadi mitra kerjanya. Untuk menjaga hubungannya dengan mitra, ia secara rutin membeli kepiting hasil tangkapan para nelayan. Kalau untuk kepiting itu ambil dari nelayan yang di sini kamu. Itu kalau untuk rata-rata itu tuh satu hari tuh saya bisa beli dari nelayan itu tuh dengan 100.000. Tapi yang setelah masuk bulan Oktober November itu sudah 100 ke atas. Sulis menyimpan kepiting yang dibeli dari nelayan di alat pendingin atau freezer milik DKP Kabupaten Nagekeo. Praktek itu dilakukan Sulis karena pun belum memiliki alat kerja yang memadai. Untuk memperkenalkan usaha, Sulis melakukan promosi melalui akun media sosial, Facebook, dan aplikasi WhatsApp miliknya. Awal-awal jualan kepiting. Jadi waktu itu saya coba ke konter-konter, toko-toko, jadi puji Tuhan mereka ambil begitu. Saya tawarkan 3 ekor 10.000, banyak yang minat. Sampai ada yang pesan, Nona minta nomor, nanti kami ada yang minta aku Facebook itu nomor WA, bisa pesan gitu. Saya tuh promosinya paling lewat Facebook, WA. Nah, nanti dari situ mereka langsung pesan gitu. Hukum tanpa ada batas jarak dan waktu dari media sosial menyebabkan hasil usaha Sulis dikenal di mana-mana, bahkan sampai di luar Kabupaten Nagekeo. Sahabat dari Jawa pernah juga memesan kepiting yang dititipkan di saudaranya di Mbai. Waktu itu memang ada yang pesan dari Jawa, tapi bukan antar ke Jawa, antarnya di Danga, cuman yang pesan tuh orang Jawa. Jadi waktu itu dia pesan, nanti dia kasih alamat
harga 100.000. 10-nya ke rumah ini, 20-nya ke rumah. Saya antar nanti foto bukti saya yang antar itu dengan orang yang terima, nanti kirim ke sana, dia langsung transfer. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, Sulis mengantarnya sendiri langsung ke alamat pelanggan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Saat ini, Sulis baru memiliki satu pelanggan tetap. Itu siapa yang pesan? Pelanggan kepiting Sulis merupakan seorang pengusaha warung makan di Nanggedero. Itu sudah langganan tetap saya. Pengusaha juga. Dia itu tuh punya warung Nanggedero di situ. Di Nanggedero. Pesannya tuh setiap hari. Tapi tergantung juga dari saya karena memang kepiting di sini tuh. Jadi saya kasih 10 kilo, kalau memang hanya 6-7 kilo pasti saya jual di yang 3 ekor 10.000 pelanggan-pelanggan yang lain. Oh ya. Tidak hanya itu, usaha Sulis juga sudah mulai diketahui oleh calon pelanggan tetap dari Kabupaten Ende. Satu di antaranya sudah datang sampai ke rumah Sulis. Jual dengan orang Ende yang baru bisa 690 bahkan masuk 700.000. Misalkan orang Ende ambil terus, jadi ya sudah tetapkan tanggal hari sekian dia datang, 1 minggu dia datang 3 kali, hari-harinya sekian dia sudah tentukan memang. Jadi saya melihat perkembangannya bagaimana. Kalau orang Ende dia tetap beli, saya juga siap untuk distribusi ke dia lagi. Seiring berjalannya waktu, saat ini Sulis mulai menyiapkan peralatan kerja sendiri, cool box untuk menampung kepiting dan sebagai wadah penyimpanan kepiting bila sewaktu-waktu ada pesanan dari pelanggan. Ada ambil cool box di sana, sistem cicil tuh, jadi saya timbang di sana, nanti potong setiap kali saya antar potong 10.000. Penghasilan capai Rp3.400.000 per bulan. Sulis tampak semakin merasa nyaman. Beban cicilan kredit motor dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terbilang cukup. Kebutuhan hidup sudah bisa terpenuhi. Sulis mengaku semenjak menjual kepiting laut, ia mampu meraup keuntungan bersih mulai dari Rp40.000 sampai Rp600.000 sekali order. Itu tanggal 29 Agustus. Itu awal saya jualan kepiting. Jadi ini modalnya 50.000, jadi keuntungan saya sudah 40.000. Itu jualan pertama. Pas bulan September, saya jualannya masih satu hari itu tuh palingan hanya dengan 70-80.000 sampai 100.000. Pas bulan Oktober masuk November baru-baru, saya tidak setiap harinya antar. Jadi setiap kali saya antar itu tuh penghasilannya itu tuh 200.000. Jadi saya kasih standar. Yang setelah masuk bulan Oktober November itu sudah 100 ke atas, 170. Nah, yang paling tinggi pokoknya yang paling tinggi selama ini pas pesta Sambat Baru itu saya dapat 600.000. Terus tambah lagi kemarin orang Ende juga bongkar itu 203. Kalau untuk total kan dari itu tanggal 29 April itu tuh bulan September itu tuh penghasilannya itu tuh 2.400.000. Kalau untuk Oktober dengan November itu tuh rata-rata setiap bulannya itu tuh 3.400.000. Ketekunan dan kerja keras merupakan kunci utama Sulis. Menurutnya, tidak ada yang mustahil di dunia ini selama dua hal itu ada. Sulis mengaku, menjual kepiting sungguh sangat menyenangkannya. Selain mendapatkan imbalan yang layak, dengan menjual kepiting dia bisa bertemu banyak orang. Sulis memiliki visi ke depan. Uang hasil usaha menjual kepiting kerap ditabung di koperasi. Bagiannya juga ditabung. Kalau dari sejak jual kepiting sampai dengan kemarin ini untuk angsuran. Terus 50-nya itu tuh dibagi 2 untuk tabungan dengan kebutuhan. 500.000. Itu selama berapa bulan? 3 bulan. Selama 3 bulan sudah tabung 500.000 ya. Oke, tabungnya di mana? Di Sibuhar. Di Sibuhar simbanan bulan harian. Bunga harian. Ya, di Koperasi Sangosai. Di Koperasi Sangosai. Seperti usaha lain, usaha jualan kepiting Sulis tidak berjalan mulus. Sejumlah tantangan kerap kali ia hadapi. Kadang persediaan stok saya tidak mencukupi permintaan pelanggan. Kadang pembeli tidak ada di tempat saat antar pesanan. Waktu antar kadang tidak sesuai waktu yang diperlukan pelanggan. Serta ketersediaan alat kerja saya
yang belum mencukupi kebutuhan usaha. Ujar Sulis. Rintangan ya namanya orang yang jual beli, apalagi yang kita perempuan ini pasti tantangan banyak gitu. Untuk tantangan saya selama ini, tantangan saya itu tuh misalnya terlambat antar pesanan begitu. Itu kadang mereka tuh marah-marah, Nona nih kan tunggu jam segini, datanya jam mau tidak mau kita yang salah ya, kita terima. Bagaimana caranya supaya mereka tetap ambil kita punya ini kepiting tadi kan. Ada lagi yang antar pesanan tapi sampai di sana itu tuh pembelinya itu tuh sudah pergi begitu. Nah itu orangnya sudah tidak ada, sudah jalan. Saya ini berpikir bagaimana saya punya kepiting mau jual kemana begitu. Sementara yang pesan di saya kan belum ada. Semuanya sedetail serapi begitu masih. Kenapa begitu? Kamu tidak catat? Administrasi bisnis menjadi tantangan lain. Saat ini Sulis belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Beruntung, Sulis memiliki sifat terbuka. Hal-hal seperti pembukuan, administrasi, pengawetan, dan lain-lain merupakan soal yang akan diminta bantuan dari pihak lain. Rencana saya untuk usaha kepiting kedepannya itu tuh. Sulis terus bergerak maju. Ia mengaku akan terus memaksimalkan usaha jualan kepiting. Yang pertama dulu saya punya freezer sendiri, pokoknya peralatan pendukung untuk timbangan, bos dan lain-lain, punya rumah penampung sendiri, papan nama itu tuh. Dan ini rencana kedepannya saya terus punya freezer sendiri, cari teman-teman lah yang punya niat yang mau kerja begitu supaya bisa hadir, ya mereka yang antar begitu. Terus saya ini bisa sebagai bosnya. Mimpi itu cara bagaimana untuk bisa tercapai? Tetap berjualan begini, jualan biasa begini, hasilnya itu tuh diatur sedemikian rupa. Kalaupun saya tidak di sini, pastinya itu usaha kepiting itu tetap berjalan. Itu saya. Bagi Sulis, tidak ada sesuatu yang datang begitu saja tanpa melalui proses belajar. Sulis yang tidak bisa lanjut kuliah karena keterbatasan ekonomi keluarga ini mengaku. Program Mata kail apa itu? Mari kreatif agar ikan lestari. Bukan kepiting lestari. Bukan kepiting lestari ya. Iya. Oke. Semua berbicara tentang ikan, jadi saya kepiting ini banyak. Senang menjadi bagian dari program Mata Kail. Sulis sungguh sangat paham bahwa program ini dapat membantunya mencapai hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Setelah Sulis mengikuti pelatihan soft skill wirausaha dan manajemen kewirausahaan, ia mengaku kegiatan yang dari Mata Kail ini, proyek Mata Kail ini sangat membantu sekali. Membantu saya ya mewujudkan mimpi saya sebagai wirausahawan. Jadi waktu itu saya tidak pernah berpikir sama sekali, kan memang waktu itu kerja di Garam jadi tidak punya pikiran untuk usaha lain gitu. Jadi ketika ikut kegiatan soft skill itu saya temukan ide dengan jualan kepiting, sampai punya mimpi bahwa dalam pelatihan tersebut, lanjut Sulis, saya memiliki impian 5 tahun ke depan. Dalam di tahun 2025 tuh saya bisa jadi pengusaha dengan omset per bulannya 10 juta kan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena dengan pelatihan ini sudah bisa membantu saya. Dari sebelumnya tidak sempat menjadi wirausaha, apalagi sejauh ini petugas selalu membantu, mengunjungi dan memantau saya dari dekat. Bagaimana ini kedepannya saya tetap jadi Mrs. Krab gitu. Ya untuk plan internasional, terus yayasan klinik, bengkel apek. Saya mengucapkan terima kasih banyak, hanya sudah membantu saya dari yang sebelumnya saya tidak pernah berpikiran untuk menjadi wirausahawan. Jadi sampai saya jadi penjual kepiting sekarang, saya mengucapkan terima kasih banyak yang berlimpah. Sudah sejauh ini membantu saya dengan sabar selalu memantau kegiatan Victor Liken, orang tua Maria Sulis Trimbi, mendukung penuh usaha Sulis. Orang tua dukung mencari
hasil yang di laut bisa baku tambah di situ sehingga dia bisa berkembang, apalagi dengan teman-teman kita bisa hubung bagaimana ini bisa kasih ke sapu anak sebenarnya dia bisa jual ke depan, dia bisa dapat sedikit gitu. Oh, amet bapak ajak mereka untuk Victor mengaku senang karena anaknya bisa kerja sendiri. Saya rasa senang karena dia sudah bisa bekerja sendiri. Dari pelen ini bisa terbantu sedikit sehingga dia bisa berkembang. Sebagai orang tua, Sulis selalu diingatkan agar tidak boleh tersendat membayar cicilan motor. Victor pun memberikan keleluasaan kepada Sulis untuk mandiri. Dan bulan motor ini tidak bisa sedang sehingga kepercayaan kita dengan operasi ini tetap terjaga. Kalau saya semua usaha saya dukung dan pribadi biar kegiatan yang dimana yang lebih bagus begitu, lebih tidak terikat. Victor berpesan agar Sulis tetap giat bekerja dan berusaha. Tetap berusaha, tetap hati-hati, apalagi dia perempuan. Demikian kata Victor.